Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyu Nurhayati dengan NIM 1951844002 dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika kelas F 2019. Yang kali ini akan mempresentasikan PPT dengan judul Disrupsi Teknologi dalam Bidang Manajemen Inventory untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Industri. Di dalam presentasi ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian, kemudian jenis-jenis, lalu yang ketiga ada fungsi, yang keempat ada tujuan. Langsung saja kita ke yang pertama, yakni disrupsi teknologi. Disrupsi teknologi. Pengertian dari disrupsi teknologi adalah era terjadinya inovasi dan perubahan yang pesat serta besar-besaran secara fundamental yang disebabkan hadirnya teknologi. Teknologi ini dapat mengubah sistem yang ada saat ini, baik di Indonesia maupun secara global. Perkembangan teknologi ini dapat menggantikan peran manusia dalam melakukan pekerjaan di perusahaan. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, maka terjadi perubahan yang sangat pesat dan sangat berkembang untuk setiap bidang disebabkan karena adanya teknologi yang ada. Contohnya adalah penggunaan internet. Internet saat ini merupakan hal yang sangat penting untuk digunakan di era ini. Karena dengan adanya internet, maka setiap orang dapat mengetahui setiap informasi secara cepat. Juga dapat bertukar informasi antara satu orang dengan yang lain dengan aplikasi media sosial yang ada. Seperti contohnya adalah WhatsApp, Instagram, Telegram, dan lain-lain. Jadi, disrupsi teknologi terjadi karena perkembangan teknologi ini yang menggantikan peran manusia, di mana yang dahulunya untuk berkabar saja harus mengirim surat ke orang yang ingin dikabari, itu harus menunggu waktu yang lama. Namun dengan berkembangnya teknologi saat ini, untuk memberi kabar dapat dilakukan sangat cepat. Bahkan dalam hitungan detik, orang yang ingin dikabari sudah menerima kabar dari orang yang memberi kabar. Lalu ada manajemen inventory atau persediaan. Yang pertama ada pengertiannya. Pengertian dari manajemen inventory. Yang pertama, pengertian persediaan atau inventory merupakan bahan atau barang yang disimpan yang digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti melakukan proses produksi atau perakitan, menyimpan suku cadang dari sesuatu peralatan, dan lain-lain. Sedangkan manajemen persediaan merupakan kegiatan untuk mengontrol dan mengelola persediaan barang atau produk yang akan didistribusikan ke konsumen. Kegiatan ini adalah kegiatan yang penting, karena jika persediaan kehabisan stok, maka akan mempengaruhi proses produksi dan membuat konsumen tidak puas dan kecewa. Manajemen persediaan yang baik merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Pada satu sisi, manajemen persediaan yang baik dapat mengurangi biaya persediaan, yaitu dengan cara menurunkan tingkat persediaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Namun di sisi lain, konsumen akan tidak puas apabila suatu produk stoknya bisa habis. Oleh karena itu, keseimbangan antara investasi dan persediaan dengan tingkat pelayanan kepada konsumen harus dicapai agar
Dalam manajemen persediaan ini, konsumen tidak merasa kecewa. Lalu yang kedua ada jenis-jenis dari manajemen inventory. Yang pertama adalah raw materials, merupakan persediaan bahan mentah yang sudah dibeli atau merupakan stok, namun belum diproses. Persediaan ini akan digunakan untuk menghapus variabilitas pemasok dalam mutu, jumlah, atau waktu pengiriman sehingga tidak perlu dilakukan pemisahan terhadap persediaan dengan supply. Lalu yang kedua adalah supplies, yakni persediaan barang pembantu atau penolong, merupakan persediaan barang yang diperlukan di proses produksi, namun bukan bagian atau komponen barang jadi, atau bukan komponen barang utama. Lalu yang ketiga adalah work in process, merupakan persediaan barang dalam proses, yakni persediaan yang mengalami beberapa perubahan namun belum selesai. Persediaan ini ada karena dalam produksi terdapat waktu siklus. Pengurangan waktu siklus akan menyebabkan persediaan untuk work in process ini berkurang. Lalu yang selanjutnya adalah purchase part atau komponen, merupakan persediaan komponen rakitan, yakni persediaan yang dikhususkan untuk perlengkapan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi. Persediaan ini ada karena kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan beberapa alat yang tidak diketahui, sehingga terdapat fungsi jadwal pemeliharaan dan perbaikan agar alat atau mesin selalu dapat digunakan dengan baik, tanpa macet atau rusak ketika melakukan proses produksi. Lalu yang terakhir adalah finished goods, merupakan persediaan barang jadi. Di dalamnya termasuk persediaan karena permintaan konsumen dalam jangka waktu tertentu yang belum diketahui kapan waktu pastinya. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi. Fungsi ini akan memungkinkan operasi-operasi di perusahaan, baik secara internal maupun eksternal, dapat mempunyai kebebasan. Juga dapat memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan tanpa bergantung lagi pada suppliernya. Persediaan ini mempunyai beberapa fungsi penting, antara lain memberi stok untuk memenuhi permintaan pasar, lalu menyeimbangkan produksi dengan distribusi, kemudian memperoleh keuntungan dari diskon kuantitas, yakni diskon ketika kita membeli barang dalam jumlah banyak atau jumlah tertentu yang sesuai dengan perjanjian antara perusahaan dengan supplier atau pemasok. Lalu selanjutnya adalah strategi finansial terhadap inflasi maupun perubahan harga yang mungkin saja terjadi. Lalu selanjutnya adalah menghindari kekurangan stok yang terjadi karena alasan-alasan tertentu, seperti macetnya distribusi, lalu terjadinya bencana seperti gempa, banjir, tanah longsor yang tentunya akan menghambat proses distribusi. Lalu yang terakhir adalah menjaga kelangsungan operasi dengan persediaan dalam proses, sehingga produksi dapat terus berlangsung tanpa harus takut kehabisan stok bahan baku di gudang penyimpanan. Lalu yang selanjutnya adalah model. Model untuk manajemen inventory yang paling sering digunakan ada dua. Yang pertama, Economic Order Quality atau EOQ, yakni metode menghitung biaya persediaan yang paling ekonomis. Hal yang perlu diperhatikan adalah perusahaan memiliki rata-rata persediaan yang besar dalam periode tertentu. Jadi perusahaan harus mencari tahu dan membuat perhitungan biaya persediaan
yang paling ekonomis. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan harus memiliki perhitungan secara rinci dari keseluruhan proses, mulai dari pemesanan hingga biaya simpan di gudang. Jadi untuk menggunakan metode ini, setiap hal yang berkaitan dengan penyimpanan atau gudang penyimpanan harus dicatat secara terperinci agar tidak terjadi perbedaan pencatatan dari setiap proses, mulai dari pemesanan hingga biaya simpan di gudang. Lalu yang kedua adalah just in time atau JIT. Merupakan metode yang paling tepat digunakan jika persediaan minim atau barang diproduksi ketika ada permintaan saja. Dengan metode ini, perusahaan hanya mengeluarkan biaya produksi apabila dibutuhkan, sehingga dapat menghemat pengeluaran yang ada. Penyimpanan ini dilakukan untuk menekan biaya kerusakan yang disebabkan oleh timbunan barang. Jadi metode ini akan sesuai jika digunakan untuk barang yang limited edition atau barang dengan bergantung pada permintaan. Jadi barang tersebut akan diproduksi ketika adanya permintaan dari konsumen saja. Seperti di perusahaan furniture. Karena untuk furniture itu kan sifatnya harus menunggu permintaan. Karena untuk biaya simpannya akan lebih mahal. Tentunya untuk di furniture. Lalu materi yang selanjutnya adalah disrupsi teknologi yang terjadi di manajemen persediaan saat ini. Contoh perkembangan teknologi yang terjadi di manajemen persediaan saat ini adalah yang pertama adalah AGV. AGV adalah penggunaan robot yang bekerja secara otomatis dengan memanfaatkan sensor dan juga penggunaan program yang sudah diatur sedemikian rupa untuk mengatur persediaan di gudang. Penggunaan robot ini digunakan karena dirasa lebih praktis dan efisien daripada menggunakan manusia. Dengan menggunakan AGV ini, tentunya perusahaan dapat menghemat gaji untuk karyawan. Namun, penggunaan AGV ini hanya dapat digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar karena AGV ini memerlukan ruang atau space yang sangat besar untuk ruang geraknya. Jadi, untuk perusahaan kecil belum bisa menggunakan AGV karena untuk gudang penyimpanannya sendiri, AGV memerlukan gudang penyimpanan yang besar. Lalu ada supply chain. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, tentunya akan mempengaruhi pasokan supply atau pemasaran. Hal ini terjadi karena siklus bisnis menjadi lebih singkat. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan inovasi dan membuat infrastruktur IT yang baik, juga saling membagi informasi secara jelas. Lalu ada penggunaan robot. Dengan berkembangnya teknologi yang terjadi saat ini, banyak perusahaan yang sudah mengganti karyawannya dengan robot, terutama di perusahaan-perusahaan luar negeri. Lalu selanjutnya adalah cara mengatasi disrupsi teknologi yang ada saat ini. Yang selanjutnya adalah cara mengatasi disrupsi teknologi yang ada saat ini. Yang pertama adalah menjadi inovatif. Salah satu cara untuk mengatasi disrupsi teknologi yang terjadi adalah dengan terus melakukan inovasi terhadap produk yang sudah dibuat atau sudah ada. Dengan adanya inovasi ini, konsumen akan tidak cepat bosan dan akan menarik konsumen baru. Terus inovasi ini memerlukan cara berpikir yang berbeda dari orang lain atau out of the box, sehingga dapat memunculkan terobosan baru dan penyesuaian bisnis di era disrupsi.
Jadi untuk menghadapi disrupsi teknologi, kita harus menjadi seseorang yang inovatif dan kreatif. Inovasi harus selalu dilakukan agar kita tidak ketinggalan zaman dan up to date terus. Serta konsumen juga akan lebih tertarik dengan produk kita jika produk kita selalu melakukan inovasi. Yang selanjutnya adalah terus mengembangkan IT. Dengan terus berkembangnya IT, maka perusahaan harus menjadi lebih up to date dalam mendapatkan dan mencari informasi tentang situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dapat juga dilakukan untuk meningkatkan pemasaran dengan memasuki pasar online. Apalagi di masa pandemi, orang akan menghindari untuk keluar rumah, sehingga untuk berbelanja mereka akan lebih memilih untuk berbelanja secara online. Teknologi digital yang digunakan perusahaan dapat juga menggunakan big data, autonomous robots, cyber security, cloud, dan augmented reality yang bisa digunakan untuk menjadi solusi pintar dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang ketiga adalah bersiap dengan segala bentuk perubahan, memiliki kesadaran untuk mengadaptasi perubahan. Jadi karyawan harus mengubah pola pikirnya dan juga pola pikir dalam organisasi, karena disrupsi teknologi dapat mengubah segala hal termasuk budaya organisasi dan proses bisnis, di mana proses bisnis akan terjadi secara lebih singkat. Jadi setiap detik karyawan harus mempunyai mawas diri terhadap setiap perubahan yang terjadi. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kualitas SDM. SDM atau sumber daya manusia harus didorong untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan. Adanya disrupsi ini menyebabkan peran manusia digantikan dengan robot. Karenanya, manusia harus selalu meningkatkan pengetahuannya terhadap teknologi. Tenaga kerja yang mampu mengaplikasikan dan mengontrol teknologi yang digunakan saat inilah yang akan terus digunakan di perusahaan dan dapat terus bergerak maju. Perusahaan tentunya akan lebih memilih tenaga kerja yang mengerti tentang teknologi yang ada saat ini. Karena adanya disrupsi teknologi ini, teknologi selalu berkembang dan selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, kita sebagai sumber daya manusia dan sebagai calon tenaga kerja harus selalu melakukan up to date terhadap teknologi yang digunakan saat ini, sehingga perusahaan akan terus menggunakan kita sebagai tenaga kerjanya dan kita akan dapat terus berkembang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.